Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Vincent Aldi. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Kita awali TVR 17 sore ini dari Komisi 11 DPR RI yang menilai minimnya pertumbuhan kredit di Bali. Oleh karena itu, pemirsa, penting adanya gotong royong OJK dan Himbara dalam membangun kembali perekonomian UMKM Bali dan tidak bergantung pada sektor pariwisata. Komisi 11 DPR RI menilai akses permodalan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah masih menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian. Mengingat UMKM merupakan bagian dari sektor ekonomi yang terbukti mampu bertahan di berbagai kondisi. Anggota Komisi 11 DPR RI Indah Kurnia menyatakan, UMKM di Bali merupakan sektor yang paling terpuruk saat pandemi melanda 2 tahun lalu, karena mayoritas UMKM Bali bersandar pada aktivitas pariwisata. Untuk itu, di masa pemulihan ekonomi, OJK dan Himbara perlu aktif menawarkan akses permodalan kepada UMKM. Tujuannya untuk memperkuat kemandirian UMKM di daerah dan menghindari praktek pinjaman online yang merugikan. Kita hindarkan dari tawaran pembiayaan dari misalnya yang selama ini ingin diperangi adalah rentenir, pinjaman online khususnya yang ilegal, maka tentu bank-bank itu harus sedikit berperilaku seperti itu, di mana secara masif menawarkan produk pembiayaannya untuk membantu UMKM mendapatkan pembiayaan dan melanjutkan usahanya. Lebih lanjut, anggota Komisi 11 DPR RI Eriko Sotarduga menyampaikan bahwa pertumbuhan kredit di Bali terhitung masih minim. Ia meminta OJK dan Himbara gotong royong membangun kembali perekonomian UMKM Bali agar tidak hanya bergantung pada sektor pariwisata. Supaya Bali ini kembali pulih dan betul-betul tidak hanya bergantung kepada pariwisata, tetapi bidang-bidang lain pun bisa berkembang karena di sini punya banyak talenta-talenta, punya banyak kemampuan-kemampuan yang sebenarnya bisa dikembangkan lebih jauh, termasuk juga sektor dari pertanian. Ini yang kami lihat tadi dan kami minta untuk lebih serius lagi ke depan. Teddy Sunario, TVR Parlemen melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, BKSAP DPR RI menekankan operasionalisasi pendanaan kerugian dan kerusakan akibat perubahan iklim harus bersifat baru, bertambah, terprediksi, dan memadai, sehingga dapat meningkatkan dukungan yang mencakup aspek keadilan iklim dan inklusi sosial. BKSAP DPR RI menilai operasionalisasi pendanaan kerugian dan kerusakan akibat perubahan iklim harus bersifat baru, bertambah, terprediksi, dan memadai. Sehingga tidak hanya menjadi sekedar komitmen, tetapi juga meningkatkan dukungan yang mencakup aspek keadilan iklim dan inklusi sosial masing-masing negara. Ditemui usai menghadiri konferensi perubahan iklim PBB ke-28 atau COP28 di Dubai, Uni Emirat Arab, Wakil Ketua BKSAP DPR RI Ahmad Hafiz Thohir mengatakan, dalam mencapai skala finansial yang diinginkan, pendekatan yang digunakan dalam mobilisasi sumber daya harus luas dan kolaboratif. Dana perantara keuangan dan instrumen non-utang dapat digunakan dalam model pendanaan. Namun dibutuhkan pertimbangan yang relevan terhadap kebutuhan masyarakat yang terkena dampak. Negara-negara yang terkait atau yang terkena ekses daripada climate change ini juga harus diperhatikan karena di situ ada kerugian yang mereka terima, ada sesuatu yang harus dia bangun akibat daripada rusaknya iklim ini, dan kita harus memikirkan bagaimana insentif terhadap mereka yang ikut menanggung akibat dari kemajuan teknologi yang lebih dulu dinikmati oleh negara-negara maju atau negara teknologi dunia seperti Amerika, Prancis, Inggris, dan Jerman. Maka dari itu kesamaan pandangan ini yang belum tercapai. Hafiz berharap COP28 dapat mencapai tata kelola kelembagaan dan mekanisme yang efektif serta ketersediaan dana kerugian dan kerusakan yang memadai. Rifki Makdudi, TVR Parlemen melaporkan. Informasi selanjutnya pemirsa mengenai Komisi 6 DPR RI yang meminta seluruh BUMN terkait untuk memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada masyarakat agar kelancaran transportasi dan logistik saat libur panjang dapat terjamin. Komisi 6 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Timur guna memastikan kesiapan dalam menghadapi libur panjang Natal dan Tahun Baru.
Fokus utama kunjungan ini adalah untuk melihat sejauh mana koordinasi antara BUMN dan stakeholder terkait untuk memastikan kelancaran mobilitas masyarakat serta distribusi barang dan jasa selama masa libur Nataru. Anggota Komisi 6 DPR RI John Erizal meminta seluruh BUMN terkait untuk memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada masyarakat agar kelancaran transportasi dan logistik saat libur panjang dapat terjamin. Selain itu, ia juga meminta penyedia jasa transportasi tidak menaikkan harga tiket melebihi ketentuan yang telah diatur pemerintah. Rasanya BUMN ini siap menghadapi Nataru. Tadi juga kita sampaikan agar harga jangan sampai melebihi dari ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kan ada plafon tertinggi itu. Nah, harapan kita kalau bisa rendah. Nah, oleh karena itu kita harus beri kesempatan masyarakat dengan biaya yang serendah-rendahnya yang memungkinkan. Sementara itu, Gede Sumarjaya Linggih meminta penambahan personil dan pos penjagaan lalu lintas untuk memastikan keselamatan pengguna jalan selama musim libur Nataru. Ia juga menekankan pentingnya kesadaran terhadap peningkatan kasus varian baru COVID-19 agar masyarakat selalu waspada dalam beraktivitas saat Nataru nanti. Cek kesiapan-kesiapan tersebut sehingga nanti mengurangi dari dampak yang ada terhadap kondisi banyaknya arus mudik, banyaknya arus liburan yang terjadi di masyarakat. Selamat Sanjaya, TVR Parlemen, melaporkan. Memasuki pekan masa kampanye jelang pemilihan umum 2024, Komisi 1 DPR RI menilai pentingnya mewujudkan sinergi antar pemerintah, pers, dan publik dalam mengawal tahapan pemilu. Mulai dari diseminasi informasi melalui media digital maupun non-digital, netralitas pers hingga pengawasan publik terhadap sepak terjang peserta pemilu dari kampanye hingga masa perhitungan suara. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi pemirsa, untuk itu tetaplah di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Abdul Kharis Al-Masyari mendorong Kominfo terus melakukan pengawasan terhadap konten negatif seperti halnya ujaran kebencian dan hoaks. Salah satu tolak ukur keberhasilan pelaksanaan pemilu berkaitan dengan dinamika di ruang digital. Dan guna memastikan sistem pengawasan berjalan optimal, Kominfo harus bersinergi dengan berkoordinasi dengan penyelenggara pemilu, penyelenggara telekomunikasi agar akses telekomunikasi mampu menjangkau seluruh TPS di tanah air. Terkait penyebaran informasi pemilu, pers berperan besar mendorong partisipasi masyarakat dan menjaga kondusivitas bangsa. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Editorial Parlemen berikut ini. Memasuki pekan masa kampanye jelang pemilihan umum 2024, Komisi 1 DPR RI menilai pentingnya mewujudkan sinergi antar pemerintah, pers, dan publik dalam mengawal tahapan pemilu. Mulai dari diseminasi informasi melalui media digital maupun non-digital, netralitas pers hingga pengawasan publik terhadap sepak terjang peserta pemilu
dari kampanye sampai penghitungan suara. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Abdul Haris Almasyari mendorong Kominfo terus melakukan pengawasan terhadap konten negatif seperti halnya ujaran kebencian dan hoaks. Mengingat salah satu tolak ukur keberhasilan pelaksanaan pemilu berkaitan dengan dinamika di ruang digital. Guna memastikan sistem pengawasan berjalan optimal, Kominfo harus bersinergi dan berkoordinasi dengan penyelenggara pemilu agar akses telekomunikasi mampu menjangkau seluruh TPS di tanah air. Tadi disampaikan oleh Pak Menteri bahwa Kominfo pada prinsipnya pada saatnya nanti sudah akan siap sesuai dengan jadwal, siap 100% akses dan konektivitas untuk penyelenggaraan pemilu 2024. Jadi tidak perlu khawatir bahwa seluruh elemen sampai paling kecil penyelenggaraan pemilu di TPS, di kelurahan dalam hal ini itu akan terjangkau akses dan konektivitasnya. Terkait penyebaran informasi pemilu, pers berperan besar mendorong partisipasi masyarakat dan menjaga kondusivitas bangsa. Anggota Komisi 1 Al-Muzamil Yusuf menyampaikan, TVRI dan RRI sebagai lembaga penyiaran publik harus menjadi corong utama pesta demokrasi rakyat, memfasilitasi dan menayangkan tangkapan data penyiaran publik terkait pelaksanaan pemilu untuk menyebarkan informasi aktual dan faktual, sehingga sebaran hoaks dan potensi kecurangan pada hasil penghitungan suara dapat dihindari. Ya, kita juga kan Dewan Pers ya. Saya kira sebenarnya kalau pers ya lebih terukur ya, karena pers itu kan sudah punya kode etik. Yang belum punya kode etik kan medsos itu kan personal sekali kan. Apa yang dia mau dia upload. Justru kita ajarkan mereka jangan membuat hoax. Caranya gimana? Mereka jadi pahlawan demokrasi. Apa itu? Memvideokan, memfoto hasil resmi TPS. Ada 800.000 TPS lebih. Kita foto, kita videokan, kita upload. Terlarang nggak? Tidak. Itu informasi publik, nggak terlarang. Hak publik. Ya, yang nggak boleh kita upload setelah kita edit, kita rubah angkanya, itu kena hukum. Tapi kalau asli, ya ini wartawan depan saya rekam begini asli, orang nggak bisa bohong lagi nantinya. Selanjutnya, Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung menyatakan, selain memberikan suaranya, masyarakat Indonesia juga harus aktif mengawal pemilu, mulai dari masa kampanye, proses pemungutan suara di TPS, sampai rekapitulasi data di KPU. Suara yang dihasilkan dan ditetapkan dari pemilu 2024 akan mempengaruhi jalannya pemerintahan 5 tahun ke depan dan situasi bangsa yang lebih baik, lebih maju, dan lebih produktif. Oleh karena itu sekaligus saya menyampaikan ya kepada Bapak Ibu, masyarakat seluruhnya di Indonesia ya, mari kita sama-sama sukseskan pemilu ini. Suksesnya pemilu salah satu indikasinya adalah dengan Bapak Ibu terlibat semuanya. Seluruh masyarakat Indonesia yang punya hak pilih harus terlibat. Karena apa? Karena pemilu ini adalah sebuah media kita yang mengantarkan kita pada situasi yang lebih baik, yang lebih maju, yang lebih produktif, yang lebih membangun gitu. Dan pemilu ini yang menentukan masa depan nasib kita. Jadi mari kita tentukan masa depan dan nasib kita secara bersama-sama. Jangan biarkan masa depan nasib kita ditentukan orang-orang lain, harus ditentukan oleh kita semua. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan. Komisi 6 DPR RI meminta Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengantisipasi kenaikan harga kebutuhan bahan pokok jelang peringatan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Saksikan informasi selengkapnya dan jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami di TVR 17.
DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali di TVR 17, Komisi 6 DPR RI mengingatkan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan terkait kenaikan harga bahan pokok jelang Nataru. Terkait hal ini, Komisi 6 DPR RI Muslim dorong adanya sinergi Badan Pangan Nasional dengan Kementerian Perdagangan guna lakukan antisipasi kenaikan harga bahan pokok di pasaran, dan selain itu pemirsa, pemerintah diminta berkolaborasi dengan penegak hukum dalam menindak tegas oknum yang mencoba memainkan harga menjelang hari-hari besar. Dan berikut pemirsa liputan rekan kami Nazia Zudirja. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti yang diketahui bahwa masyarakat Indonesia sebentar lagi akan menghadapi momen Natal dan Tahun Baru. Dan pada tahun-tahun sebelumnya ini biasanya harga bahan pokok mengalami kenaikan yang cukup signifikan pemirsa. Oleh karena itu untuk mengetahui ini seperti apa DPR RI dan juga pemerintah menjaga stabilitas bahan pokok menjelang Nataru, saya akan berbincang dengan salah satu anggota dari Komisi 6 DPR RI, yakni Muslim dari fraksi Partai Demokrat. Baik Pak, terkait dengan menjelang Nataru nih Pak, kan biasanya tahun-tahun sebelumnya ini kan harga pokok kan naik nih Pak. Nah dari DPR RI sendiri koordinasinya dengan Kementerian Perdagangan RI ini untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok ini seperti apa sejauh ini Pak? Oke, terima kasih. Kebetulan kan hari ini kami rapat kerja dengan Kementerian Perdagangan. Salah satu yang menjadi concern kita adalah berkaitan dengan kenaikan harga kebutuhan pokok ya. Ini sebenarnya tradisi ini kan bukan hari ini aja, udah tahun menahun. Makanya kita berharap kepada pihak Kementerian Perdagangan ini harus ada solusi. Ketika kenaikan harga minyak goreng luar biasa, Pak Zulhas ini baru menjadi Pak Menteri Perdagangan, saya pikir itu ada langkah yang konkret berkaitan adalah minyak kita. Yang saya sampaikan tadi, artinya akhirnya langsung stabil. Apakah minyak kita ini salah satu komoditi yang kita harapkan, biarpun banyak komoditi yang lain ya. Makanya saya sampaikan juga, ini bukan hanya sesaat aja yang harus dipikirkan, bahwa kehadiran seperti minyak kita yang dibebankan kepada seluruh pengusaha-pengusaha yang bergerak di CPO ini, saya pikir ini untuk jangka panjang juga, bukan hanya jangka pendek. Jadi sehingga harga kebutuhan minyak pokok yang salah satu minyak goreng ini kita harapkan bisa terus stabil, baik itu menjelang Natal Tahun Baru ataukah menjelang Idul Fitri, Ramadan dan Idul Fitri ya. Yang kedua tentu kita berharap hari ini kan bukan hanya persoalan minyak goreng, gula, bahkan sebagian udah langka. Kemudian kenaikan harga cabai, apalagi kedelai. Kedelai ini kan banyak juga para pengusaha yang sudah menyetop produksinya untuk tidak memproduksi tempe dan lain-lain. Artinya ini ternyata banyak sekali persoalan-persoalan yang harusnya dilihat dari semua sisi, baik pun hulu maupun hilirnya. Jadi sehingga antisipasi jelas. Tentu kita berharapan pemerintah harus punya sikap yang tegas dan kan bahkan menindak tegas siapapun ada oknum-oknum bermain di saat-saat masyarakat lagi membutuhkan. Apalagi kita tahu betul tradisi ini kan bukan hanya sekarang, saya sampaikan tadi. Ini sudah bergulir berpuluh-puluh tahun. Harusnya ini kan tidak ada lagi yang coba-coba bermain, karena ini menyangkut hajat dan hak hidup masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan pokok yang tentunya yang terjangkau ya. Apalagi jangan sampai ada alasan pemerintah sedikit-sedikit impor, ya kan? Apalagi ketika sesuatu diimpor di saat produksi dalam negeri melimpah, sehingga akhirnya tetap masyarakat yang jadi korban. Artinya jangan ada lagi lah siapapun pihak-pihak yang coba-coba mengambil keuntungan di saat rakyat menderita, di saat rakyat membutuhkan. Tentu di sini harus ada political will, goodwill dari pemerintah. Kalau ini tidak ada, saya yakin nggak akan pernah terjadi. Dia akan terus berulang kembali sampai kapanpun. Ini yang kita dorong supaya pemerintah ini harus betul-betul serius, termasuk sisi lain seperti Badan Pangan misalnya. Ini bagaimana membangun sinergi antara
semua pihak-pihak terkait untuk mengantisipasi kelangkaan, kenaikan harga kebutuhan pokok, apalagi di saat-saat menjelang hari-hari besar. Saya pikir itu. Nah, ini kan kemudian seperti yang Bapak sampaikan, menjelang hari besar seperti Nataru ataupun Hari Raya Idul Fitri ini kan banyak oknum-oknum yang memainkan harga di pasaran sehingga harga naik nih kan Pak. Nah, dari Komisi 6 sendiri ini seperti apa langkah yang akan diambil ataukah akan ada sanksi yang akan diberlakukan kepada para oknum ini nih Pak? Saya pikir kan aturan undang-undang kita kan jelas. Kalau kita anggap pidana ya proses hukum. Ya kan artinya kalau kita sudah berani melakukan itu, saya yakin siapapun nggak akan berani bermain. Dan kita harap pemerintah pun jangan bermain di situ, ya kan? Nah, misalnya kasus impor bawang putih, sapi dan lain-lain, kita harus berpikir bagaimana juga melindungi para industri dalam negeri, ya kan? Yang kedua, tentu kita harap pelaku-pelaku UMKM misalnya kan, ini juga harus kita lindungi. Apalagi hari ini membanjirkan produk-produk dari China, dari Thailand dan lain-lain. Kalau ini kita biarkan terus, ya habislah ini semua. Untung kemarin TikTok Shop sudah di stop, dilarang oleh pemerintah. Coba bayangkan, yang namanya pusat grosir terbesar di Asia itu Tanah Abang pun sepi, senyap. Pasar-pasar tradisional, saya pergi ke Bali beberapa tempat, sepi, nggak ada pembeli. Terima kasih Pak atas waktunya. Thank you. Baik pemirsa, itu tadi wawancara saya dengan Bapak Muslim dari fraksi Demokrat terkait dengan upaya pemerintah dan juga DPR RI dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok menjelang Nataru. Tadi disampaikan bahwa memang pemerintah didesak ataupun diminta oleh Komisi 6 ini untuk melakukan upaya dalam mengantisipasi kenaikan dari harga bahan pokok menjelang Nataru. Dan tadi juga disampaikan bahwa menjaga stabilitas harga bahan pokok ini dilakukan tidak hanya dalam waktu hari-hari besar seperti Hari Raya dan juga Nataru ini, diharapkan pemerintah selalu dapat menjaga stabilitas harga pangan di setiap tahunnya. Dan tadi juga disampaikan bahwa Komisi 6 ini mendorong agar pemerintah Indonesia ini tidak melakukan impor keluar di saat Indonesia memiliki stok bahan pangan yang cukup tinggi. Dan tadi juga disampaikan bahwa diharapkan pemerintah dapat meningkatkan ataupun memperdaya UMKM di Indonesia untuk dapat hidup lebih baik. Itu yang dapat saya laporkan pemirsa. Saya Nazia Sudirja, kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali di TVR 17 pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Dan mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami Anggun Oktarini. Terima kasih rekan Vincent. Dan hai pemirsa, berita pertama yang akan menjadi headline di media online itu terkait dengan Ketua DPR RI dorong Freeport Indonesia ikut jalankan program hilirisasi. Di sini ada beberapa pembahasan di media online yang terbit pada hari ini dan juga ramai diperbincangkan, di mana Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani dorong PT Freeport Indonesia ikut jalankan program hilirisasi, salah satunya yaitu dengan membangun industri pemurnian dan juga tembaga atau smelter.
Dan hal ini bertujuan untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja khususnya bagi masyarakat lokal di Papua. Ini menjadi satu pembangunan smelter menjadi langkah positif yang dapat mewujudkan program hilirisasi industri guna peningkatan perekonomian masyarakat sekitar. Nah, pemirsa, berdasarkan informasi Kementerian Investasi ataupun Badan Koordinasi Penanaman Modal, kewajiban pembangunan smelter di Indonesia khususnya di daerah Papua menjadi syarat PT FI yang dapat memperpanjang izin usaha pertambangan khusus. Dan selain itu juga di sini PT FI juga diminta untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan kesehatan masyarakat sekitar dengan menjaga proses pembuangan limbah tailing. Dan itu memang ini ditunggu sekali nih bagaimana perubahan dari jalur smelter itu sendiri untuk kebaikan masyarakat setempat. Kita beralih ke berita selanjutnya yang menjadi headline di media online, yaitu terkait dengan pembahasan DPR RI desak pemerintah siapkan langkah atasi lonjakan kasus COVID-19 jelang Nataru. Jika kita melihat dari beberapa berita yang muncul pada hari ini nih pemirsa, anggota Komisi 9 DPR RI Neti Prasetyani juga desak pemerintah siapkan langkah antisipasi lonjakan kasus COVID-19 yang jelang liburan Lebaran dan juga Tahun Baru. Dan di sini mengingat peningkatan kasus COVID-19 yang terjadi di Jakarta sejak November 2023, berdasarkan data per 3 Desember, terdapat 80 kasus yang terjadi yang tentunya harus menjadi perhatian serius pemerintah untuk menyiapkan langkah pencegahan dan perkembangannya. Nah, terkait hal ini juga pemirsa, pemerintah telah diminta mempertimbangkan kembali aturan penggunaan masker di ruang publik dan mengatur kerumunan massa. Ini apakah bisa dihindarkan nih selama Tahun Baru, dan selain itu juga beberapa hal yang dinilai penting antara lain yaitu kesiapan Vaskes dalam mengatasi keadaan darurat, obat, vaksin, alat deteksi, dan juga di sini peningkatan kegiatan testing, pelacakan kontak dan juga isolasi untuk memitigasi penyebaran virus. Dan tentunya di sini masyarakat juga dihimbau kembali untuk menjaga kesehatan diri dan kebersihan lingkungan di tengah perubahan cuaca karena kesadaran masyarakat menjadi poin penting dalam mencegah penyebaran virus itu sendiri. Nah, tadi kita sudah membahas apa saja yang terbit menjadi headline di media online pada hari ini. Marak diperbincangkan terkait dengan Ketua DPR RI dorong Freeport Indonesia ikut jalankan program hilirisasi, serta pembahasan di mana DPR RI desak kembali pemerintah siapkan langkah atasi lonjakan kasus COVID-19 jelang Nataru. Saya, Anggun Oktarini, kembali ke rekan Vincent. Terima kasih rekan Anggun yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini, dan saya Vincent Aldi beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.